Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Indah Sagita dengan NIM 2022-11-096 dari Prodi Manajemen kelas 1B. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Nirnal Munazibli Ula, SPDI MPD, atas kesempatan menonton video saya saat ini. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang urgensi iptek dalam perkembangan pendidikan Islam. Di sini mencakup segala bentuk perubahan yang berlaku saat ini tidak jauh perannya dari iptek. Jika dilihat pengaruhnya, iptek memang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pengaruh dari iptek sendiri tidak selamanya mengarah ke arah yang positif. Tentu dalam penerapannya, iptek juga membawa ke arah yang negatif. Setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka masing-masing. Karena dalam hal iptek, memberikan dua jalan baik terhadap mereka yang terpengaruh perkembangan serta keyakinan teknologi atau mereka yang akan tetap berpegang teguh pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita harus mampu memfilter kemana arah dan tujuan dari iptek itu sendiri. Untuk perkembangan iptek yang sangat pesat pada chat ini tentu telah memberikan timbal balik terhadap penggunanya baik secara individual, masyarakat, serta negara. Mirisnya, dunia saat ini telah banyak yang berpengaruh oleh luasnya peradaban barat, serta salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah iptek telah memberikan kesejahteraan serta kenyamanan hidup masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri telah banyak berkontribusi dalam lembaga pendidikan, khususnya terhadap pendidikan Islam. Baik, untuk selanjutnya mengenai keterkaitan dunia iptek dan pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam mampu berorientasi terhadap jawaban dari kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan. Karena apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka pendidikan Islam di Indonesia tentu akan mengalami ketertinggalan dalam persaingan global. Bahkan, banyak yang mengatakan pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan pendidikan yang hanya berorientasi pada materialistik atau praktis sehingga pendidikan Islam tidak mampu menentukan langkah secara independen. Untuk potret pendidikan Islam sendiri, berbicara mengenai pendidikan tentu tak lekang oleh ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Baik pendidikan sudah dilakukan ketika dalam kandungan sang ibu, lalu masuk ke bangku sekolah, dan hingga akhir masuk ke liang lahat. Tak sedikit pula ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang perintah menuntut ilmu. Di sini ada pendidikan Islam yang dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai suatu aktivitas baik secara sengaja, seksama, dan dengan tujuan tertentu agar dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan profesional. Sedangkan pendidikan Islam menurut kami sendiri bahwa pendidikan Islam sebagai upaya mengubah tingkah laku yang terdapat pada diri individu baik secara jasmani, rohani, serta akal yang berdasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia agar terbentuknya pribadi yang sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam. Dalam perjalanan pendidikan Islam memiliki garis bawah yang bertujuan untuk membentuk pribadian muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmani maupun rohani, menumbuh suburkan hubungan harmonis masing-masing individu kepada sang pencipta, manusia, dan alam semesta. Maka dari itu, pendidikan Islam sendiri sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan jati diri individu seutuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya pada tujuan duniawi maupun ukhrawi. Landasan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan pendidikan Islam di sini ada
Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Untuk Al-Quran, yang mana dalam kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah serta amal yang biasa disebut syariah. Untuk yang kedua, As-Sunnah, yang merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, yang dimana di dalamnya juga mengatur segala bentuk dari akidah dan syariah. Untuk yang terakhir, Ijtihad. Ijtihad merupakan pergantian dan perbedaan zaman, terutama karena adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian kembali prinsip ajaran Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.